Metaverse jadi bahan pembicaraan gara-gara Facebook mengubah nama perusahaannya menjadi Meta dan mengumumkan akan menggelontorkan dana 10 miliar US dollar atau setara 140 triliun rupiah di tahun ini untuk membangun Metaverse. Apa sih Metaverse itu dan bagaimana Metaverse akan mengubah cara kita bersosialisasi, bekerja, dan menjalankan bisnis? Apa sisi baik dan buruk dari Metaverse dan bagaimana perusahaan-perusahaan sebaiknya merespon hadirnya Metaverse ini? Metaverse, jika nanti benar-benar terwujud, akan berpotensi mengubah cara kita menjalani hidup, bersosialisasi, bekerja, berbisnis, and virtually everything. Termasuk bagaimana kapitalisme bekerja. Matthew Ball, seorang venture capitalist dan penulis Metaverse Primer, mendefinisikan Metaverse sebagai jaringan luas dari dunia virtual 3 dimensi yang bekerja secara real-time dan persistent, serta mendukung kesinambungan identitas, objek, sejarah, pembayaran, dan hak, yang mana dunia itu dialami secara serempak oleh jumlah pengguna yang tidak terbatas. Metaverse adalah seperangkat ruang virtual yang Anda dapat ciptakan dan jelajahi dengan orang lain yang tidak berada di ruang fisik yang sama dengan Anda. Metaverse itu seperti Roblox di mana Anda memainkan sebuah avatar yang Anda ciptakan untuk hidup dan berinteraksi dengan avatar lain dalam sebuah dunia virtual. Tapi bedanya, alih-alih Anda memainkannya dengan melihat layar gadget Anda, Metaverse dimainkan dengan menggunakan perangkat VR yang membuat Anda benar-benar merasa ada di dalam dunia virtual tersebut. Perbedaan yang lain dengan Roblox adalah jika tampilan dan desain dunia Roblox itu sangat sederhana, Metaverse akan bisa menghadirkan dunia 3 dimensi yang menyerupai dunia yang sebenarnya, bahkan bisa lebih baik lagi. Saya berikan perumpamaan yang lebih konkret. Bayangkan seandainya tiba-tiba ditemukan sebuah planet baru yang tidak jauh dari bumi. Keindahan yang bisa kita temukan di planet itu hanya bisa dibatasi oleh daya imajinasi kita saja. Dan semua manusia, siapapun mereka, bisa tinggal di planet itu. Maka perusahaan-perusahaan besar seperti Facebook berlomba-lomba untuk menguasai lahan sebanyak-banyaknya di dunia yang baru ditemukan itu. Dan di atas lahan itu, mereka membangun kota impian di mana siapapun bisa menjadi apapun yang dia inginkan. Bisa melakukan hal-hal yang mereka tidak bisa lakukan di bumi. Bermitra dengan banyak perusahaan pengembang, mereka membangun berbagai fasilitas umum. Ada mall, ada perkantoran, tempat rekreasi, sekolah, dan kemudian menjual lapak-lapak tanah, rumah, apartemen, dan juga ruang perkantoran. Mereka hadirkan teknologi termutakhir dan konsep dunia yang begitu memukau. Semuanya dalam rangka memikat sebanyak mungkin orang untuk mau tinggal di kota impian yang mereka ciptakan. Nah, Metaverse kurang lebih seperti itu. Hanya bedanya, planet dan kota-kotanya bersifat virtual, berada di alam maya yang bisa kita akses melalui perangkat VR. Walaupun maya, pengalaman yang Anda alami di dalam dunia virtual itu bersifat real-time dan permanen, sama dengan kehidupan kita saat ini. Semua yang biasa kita lakukan dalam dunia nyata, bisa kita lakukan di sana. Bahkan lebih. Termasuk berbisnis dan berkarir untuk mencari uang. Di Metaverse, Anda bisa membeli tanah, rumah, baju, mobil, ataupun karya seni digital dan mendapatkan sertifikat kepemilikan yang sah atas aset-aset digital itu. Aset itu atau barang itu akan selalu ada dan tetap akan jadi milik Anda selama Anda tidak menjualnya ke orang lain. Siapa yang akan mendapatkan keuntungan paling besar di Metaverse ini? Jawabannya jelas ya, para tuan tanah dan pengusaha yang masuk paling awal. Seperti mereka yang beli Bitcoin 10 tahun yang lalu, sekarang kaya raya. Dan ketika Metaverse sudah semakin mature dan pemain-pemain baru semakin banyak memenuhi kota, maka ketimbangan ekonomi akan terjadi. Ratusan ribu orang akan berusaha membuka bisnis di sana. Dan para tuan tanah pun akan menetapkan harga sewa lapak yang bisa jadi nggak masuk akal. Jutaan pencari kerja berharap bisa menjadi karyawan di perusahaan merek Purify dan teman-temannya. Sementara lowongan kerja terbatas, demand jauh melampaui supply. Para pencari kerja terpaksa menerima tawaran dengan gaji yang rendah. Para partner dipaksa ikhlas menerima bagi hasil yang nggak seberapa. Yang kaya semakin kaya, yang miskin ya terima aja. Dan siapa yang paling diuntungkan dari semua itu? Tentu aja ya, dia yang membangun dunia itu. Sang alpha yang memungkinkan semua itu terjadi, aka Facebook. Dan seperti ungkapan yang sering diucapkan di sebuah kasino, the house always wins. Kapitalisme telah bekerja dengan sempurna.
Dalam sebuah komunitas yang dikelola oleh pemimpin yang adil, maka aturan main akan dibuat untuk membangun kemaslahatan bersama yang dapat meningkatkan kesejahteraan semua anggota komunitasnya. Sayangnya, Facebook seperti perusahaan-perusahaan lainnya adalah mesin kapitalisme. Tujuannya cuma satu, mengeruk keuntungan sebesar-besarnya untuk para pemegang saham. Maka aturan main akan selalu berpihak pada tuan tanah, bukan pada warga. Tentu saja ya, mereka cerdas memainkannya. Aturan dibuat dan disajikan sedemikian rupa sehingga terlihat memihak warga. Para pemain bisnis semakin kesini semakin jago melakukan itu. Mereka pandai memainkan ego kita, memancing hasrat, menawarkan kesenangan yang sulit kita dapatkan dalam dunia nyata. Dan tanpa sadar, kita pun menyerahkan uang kita. Nggak sekali, tapi berkali-kali. Bahkan kita titipkan dompet kita pada mereka. Mempersilahkan mereka untuk mengambil isinya secara rutin agar mereka terus memuaskan dahaga syahwat kita. Bagi sebagian orang, Metaverse merupakan sebuah libertarian utopia yang memungkinkan setiap orang dapat bertindak dan melakukan aktivitas ekonomi tanpa adanya intervensi dan manipulasi dari pemerintah. Mereka melihat Metaverse yang kemungkinan besar akan berjalan di atas teknologi blockchain dan mata uang kripto akan bisa menghadirkan pasar bebas atau free market yang sebenar-benarnya. Siapapun, termasuk perusahaan-perusahaan kecil, bisa menjadi tuan tanah di dunia baru ini jika mereka masuk lebih awal dan memposisikan dirinya dengan baik. Sama seperti dulu ketika para pengusaha dari negara-negara maju berlayar mengeksplorasi lautan hingga menemukan benua baru. Mereka kemudian menguasai lahan-lahan yang ada di sana. Mereka pun jadi kaya raya, padahal di negara aslinya mereka bisa jadi bukan siapa-siapa. Maka perusahaan-perusahaan yang punya visi besar seperti Facebook pastinya akan mencoba masuk lebih dulu agar bisa menguasai lahan yang paling besar dan menjadi penguasa di dunia baru itu. Itulah yang membuat Facebook berani investasi besar-besaran ke dalam pembangunan Metaverse ini. Karena disitulah masa depan dari kapitalisme. Sesungguhnya kita nggak perlu menunggu hingga Metaverse mewujud jadi kenyataan. Saat ini pun kita sudah melihat anak-anak kita lebih banyak menghabiskan waktu bermain di dunia virtual dengan teman-temannya dari berbagai negara dibandingkan bermain dengan anak-anak tetangga di komplek rumah. Bahkan bukan cuma hanya itu. Sebagian dari kita pun merasa lebih senang hidup di lini masa media sosial daripada di dalam kehidupan nyata kita sehari-hari.